channel Awal Laptop. Hari ini kita akan mereview inverter 3000 watt dari Awal Laptop. Ini menggunakan 20 MOSFET dengan metode low frequency. Oke, ini langsung saja kita cek inverternya. Ini inverternya seperti ini bentuknya. Ada di sini. Ini sudah kami berikan input baterai 51 volt dengan sistem 48 volt ya. Baterai kami sekarang 51 volt. Oke. Kita cek di sini outputnya 219 volt. Oke, output 219 volt. Ini box panel hybrid. Nanti bisa menggunakan dua inputan PLN dan PLTS. Ini kemudian untuk inverternya sendiri, kelengkapan dari box ini, fiturnya ada ATS, kemudian dilengkapi juga dengan MPPT, dan di sini ada modul untuk WiFi-nya. Oke, langsung sebelumnya kita cek dulu untuk outputnya. Ini 220 volt, 219 volt. Dan kita lihat di sini, ini untuk output sudah kami hubungkan ke CRO atau osiloskop. Nah, kita lihat di sini outputnya sinus murni ya. Oke, ini sudah sama dengan bentuk gelombang dari tegangan PLN 220 volt sinus murni. Oke, untuk outputnya ini sudah bagus, 219 volt sinus. Sekarang kita akan melakukan tes secara fungsi dari box panel ini sendiri. Baik, untuk sekarang kita langsung saja kita mencoba untuk tes fungsi dari box panel PLTS dari Awal Laptop ini. Ini 3000 watt dengan fitur auto backup. Oke, kita lihat di sini di bagian depan. Dan ini outputnya belum saya nyalakan. Oke, kita lihat di bagian depan. Di sini ada switch. Switch ini kita bisa nanti menggunakan PLTS saja, bisa di switch ke PLTS atau PLN saja. Di switch seperti ini bisa, atau auto ini jadinya otomatis. Untuk sistem auto ini prioritasnya adalah PLTS, akan tetapi nanti apabila baterai di bawah 50%, nah itu akan berpindah ke PLN, itu yang kemudian disebut mode backup. Artinya PLTS masih standby, tetapi kita menggunakan listrik dari PLN. Jadi sewaktu-waktu nanti PLN mati, PLTS akan membackup kebutuhan listrik kita. Tapi nanti ketika PLTS di bawah, untuk baterainya di bawah 20%, maka PLTS akan mati. Karena nanti dibatasi seperti itu untuk keamanan baterainya sendiri agar awet. Oke, kita lihat di sini. Sekarang kita menggunakan PLTS. Outputnya 219 volt, ini adalah PLTS. Untuk PLN kita cek, output PLN adalah 215 volt ya, ini PLN. PLTS 219 volt. Nah, kita bisa lihat di sini di osiloskop. Nah, ini adalah tegangan dari PLN. Untuk sinusnya seperti ini, bentuk gelombang sinusnya agak ada cacat sedikit di sini. Kita kembalikan ke PLTS. Oke, di atas 80% dia akan kembali ke PLTS. Kita lihat di osiloskop lagi. Nah, itu adalah bentuk gelombang dari PLTS. Kita coba sekarang kita perhatikan untuk gelombangnya ketika berpindah ke dari PLTS ke PLN. Kita lihat bentuk gelombangnya. Ini saya turunkan baterainya. Oke. Nah, sekarang udah pindah ke PLN. Tampak ya. Kita naikkan lagi, kita pindah ke PLTS lagi. Nah, di situ jelas sekali bahwa
tanpa ada jeda dalam perpindahan dari PLTS ke PLN dan sebaliknya. Jadi tidak ada gagal tegangan atau cacat dari gelombangnya, tetap sinus. Oke, kita cek sekarang, kita uji. Kita turunkan kapasitas baterainya. Sekarang kapasitas baterai adalah 95%. Kita turunkan sampai di bawah 50%. Nah, itu secara otomatis berpindah ke PLN. Tadi 219 volt, sekarang 216, itu listrik dari PLN. Otomatis berpindah ke PLN dan tanpa jeda ya. Tadi kita sudah buktikan di osiloskop bahwa ini tanpa ada jeda dalam perpindahan PLN PLTS atau sebaliknya. Kita lihat di sana beban tetap menyala. Kita berpindah ketika nanti baterai ini sekarang kita menggunakan PLN atau sekarang berada di mode backup. Ketika berada di mode backup ini, PLTS standby, PLN yang kita gunakan, listrik dari PLN yang kita gunakan. Oke. Misalnya tiba-tiba listrik PLN mati, kita simulasikan listrik PLN mati. Nah, otomatis berpindah ke PLTS lagi. Nah, ini juga tanpa jeda sampai nanti baterainya tersisa 20%. Kalau sudah tersisa 20% nanti akan mati. Kalau nanti PLN hidup lagi akan menyala otomatis ke mode backup tadi. Oke, untuk secara fungsi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan memberikan beban. Apakah benar ini mampu sampai 3000 watt? Nah, kita langsung saja nanti kita buktikan. Kita tes menggunakan beban selama menggunakan beban sebanyak 3000 watt. Nanti kita coba beberapa waktu, kita diamkan bebannya apakah PLTS ini mampu atau tidak. Oh ya, maaf, ini kita coba ya. Kan ini sekarang tidak tadi kita listrik PLN simulasinya sedang mati ya. Kita coba nyalakan PLN. Ternyata PLN sudah nyala lagi. Kita simulasikan lagi, PLN nyala. Oke, otomatis berpindah ke PLN lagi. PLTS tetap standby sebagai backup listrik kita nanti. Oke, langsung saja nanti kita lanjutkan untuk tes bebannya. Baik, sekarang kita akan melakukan pengujian beban atau tes load. Untuk tes load ini kami menggunakan pemanas sebagai bebannya. Bisa kita lihat di sini pemanasnya. Kami siapkan 11 pemanas, tapi nanti tidak digunakan semua ya, sesuai kebutuhan saja. Oke, untuk kita lihat di wattmeter dulu bagian depan. Saat ini ada beban 50 watt, itu kipas tadi yang kita gunakan untuk tes pertama tadi masih dinyalakan kipasnya. Kita tambah beban pemanasnya, kita nyalakan satu persatu ya, sesuai kebutuhannya aja nanti. Sekarang 900 watt, kita tambah satu lagi 1700 watt, kita tambah lagi 2580 watt. Ini masih berjalan dengan normal, tidak ada masalah apapun. Kita lihat di dalam inverternya tidak terjadi kendala apapun, running dengan sangat baik. Oke, kita lihat lagi suhunya sekarang 30 derajat ya. Ini suhu di dalam top panel. Kita coba tambahkan lagi satu lagi. Oke, dia mampu sampai 3300 watt tanpa ada masalah ya. Ini real 3000 watt sampai 3300 watt masih jalan tanpa ada masalah. Oke, kita kurang bebannya. Kita akan melakukan tes secara kontinu. Kita coba, tapi ini nanti tidak disarankan diberikan beban lebih dari 3000 watt ya, karena akan sangat membebani inverternya sekalipun mampu. Ya, kita lihat, kita akan mengukur efisiensi dari inverter ini.
kita lihat di sana beban outputnya adalah 2586 watt ya. Kita coba cek inputnya. Kami akan melakukan pengukuran dengan menggunakan tang ampere ini. Kita ukur inputnya, bisa dilihat di sini. Sekitar 53 ampere ya. 53, kita anggap saja 53,5 ampere dengan baterai tadi 54 volt. Kalau kita hitung, tadi ya, untuk inputnya 2900 watt, kurang lebih 2926 watt. Kemudian outputnya tadi sampai 2586 watt. Kalau kita hitung efisiensi dari output dibandingkan input kemudian dikalikan 100%, ketemunya adalah 88,37%. Artinya ini sangat efisien, untuk inverternya tidak terlalu boros, efisiensinya sangat bagus, hampir 90% dengan beban 2500 watt. Oke, itu tadi kita menguji load saja untuk tes load sampai ke 3000 watt dan ini sangat normal ya. Kemudian kita akan tes secara continuous, kita berikan beban nanti kira-kira kurang lebih 1 jam. Tetapi kami hanya memberi beban 1700 watt karena baterai kami yang tidak mampu di sini kalau beban lebih banyak lagi. Jadi kita mulai dari sekarang sekitar pukul 11. Kita lihat di timer sini aja nanti. Kita sudah sekarang pukul 11 siang. Kita akan tes secara continuous dengan beban 1715 watt selama kurang lebih 1 jam. Ini kita tinggal dulu, kita biarkan selama 1 jam, kita lihat nanti hasilnya. Untuk sekarang suhunya 30 derajat ya, 30 derajat Celcius suhu di dalam ruangan panel ini. Nanti kita lihat selama dibebani selama 1 jam itu apakah ada kenaikan suhu atau yang lainnya. Oke, kita tes dulu. Kita sekarang sudah nyalakan bebannya, kita tunggu 1 jam lagi. Oke, ini setelah 1 jam kita lihat di timer ini tadi 0021 ya, sekarang 0148, artinya sudah 1 jam lebih, sekitar 1 jam 20 menit ya. Kita load 1700 watt selama kurang lebih 1 jam 20 menit. Ini tidak ada kendala apapun, inverter masih normal, trafo hangat. Kita lihat di sini suhunya 31 derajat Celcius, jadi aman, tidak ada kendala apapun, tegangan juga tidak drop. Kita lihat di sini pemanasnya sudah airnya sampai mendidih ya, 1 jam lebih ini sudah berkurang airnya karena penguapan. Oke, untuk review box panel 3000 watt dari awal laptop ini sampai di sini dulu. Ini 3000 watt dengan fitur auto backup. Untuk yang 3000 watt biasa nanti ada fitur-fitur yang lainnya, langsung saja kunjungi di marketplace kami, ada di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Oke, untuk reviewnya sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.